karena pen Ana sudah tidak sanggup menyanggah. Tapi sedangkan suami saya itu memaksa Ana untuk mempunyai banyak anak. Dan kemarin itu suami Ana sering berantem sama Ana karena Ana udah nggak bisa punya anak. Sempat kemarin ketahuan daftar ta'aruf ngaku duda anak satu. Dan saat Ana hamil dulu, Ana pernah ditalak. Dan beberapa kali juga mengatakan kata cerai. Tapi menurut beliau itu bukan talak. Dan kemarin beliau memaksa untuk berhubungan. Padahal keluarga Ana meminta untuk akad ulang. Tapi beliau tidak menuruti dan lebih memilih untuk berhubungan badan dengan Ana. Sampai sekarang Ana tidak datang bulan, sedangkan anak-anak masih kecil dan anak status kondisi anak dengan dokter disarankan untuk tidak mempunyai anak lagi karena berbahaya dengan pen tulang belakang anak. Karena anak sempat tidak jalan 1 tahun, penyakit anak banyak. Selain pasang pen, anak ada autoimun, ada bipolar. Kemarin sempat beliau juga tanya ke pengadilan agama kalau cerai itu nggak sampai 1,5 juta. Setelah itu Ana telepon saudara Ana. Setelah Ana telepon, Ana dimaki-maki, Ana dikatakan anjing, babi, nggak punya otak, segala macamnya, Ustaz. Itu Ana harus bagaimana menyikapinya? Ketika antum dengar pertanyaan itu, supaya kita paham bahwa dunia ini memang tidak bersahabat dengan siapapun. Semua orang punya masalah. Dan Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kondisi yang nanti sebutkan, sakit, maka ketahuilah bahwa tiada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin melainkan akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Tidak sama jemaah orang yang hidup sehat di dunia dan orang yang hidup sakit di dunia, yang dua-duanya kelak masuk surga umpamanya karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, nggak sama. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Bagaimana orang-orang yang dikasih afiah ketika hidup di dunia. Tadi dia jauh dari bala dan musibah. Kalaupun sakit yang biasa. Ketika di hari kiamat dia melihat dibagikannya pahala kepada orang-orang yang susah hidupnya. Yang penuh dengan bala dan cobaan. Orang yang afiah ini kepingin digunting-gunting dengan gunting besi kulitnya. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih balasan tanpa perhitungan dari Allah SWT. Tidak ditakar lagi. Sholat masih ditakar, tapi sabar enggak. Maka semoga anti bisa bersabar menghadapi musibah yang ada ini. Adapun berkaitan dengan hamil tadi, nasihat ana ketika anti mendapatkan saran dari seorang dokter. Tadi kita sebutkan memang yang bisa memberikan arahan itu dokter. Anti coba datang ke dokter yang lain. Dokter yang lain inilah yang mungkin bisa memberikan pertimbangan. Sampaikan ada dokter yang mengatakan seperti ini, suami anak kepingin anak punya anak lagi. Karena bukan berkaitan dengan keinginan istri, tapi keinginan suami. Ini istri yang soleha sebenarnya. Ketika dia mengatakan, iya aku nggak apa-apa punya anak lagi, asalkan tidak membahayakan aku. Karena nanti ketika kita bicara hukum aborsi, ketika kehamilan itu membahayakan ibunya, bisa membuat ibunya mati, digugurkan itu anak. Walaupun sudah ditiupkan ruh kepada anak itu. Kalau benar-benar membahayakan kehidupan ibunya gitu. Maka nasihat ana nanti datang ke dokter lain untuk mempertanyakan hal itu. Kalau belum ditiupkan ruh, nanti ada hukum lain lagi. Artinya ketika memang datang ke dokter, enggak ini harus digugurkan karena ini membahayakan ibunya, ya nanti bisa diaborsi. Tapi itu adalah solusi terakhir. Kemudian berkaitan dengan suami yang suka berkata cerai. Memang kalau bicara cerai ini harus jelas ya, harus dengar dari kedua belah pihak. Karena ada suami yang sebenarnya tidak menceraikan istrinya, tapi suka mengancam cerai istri. Beda. Ketika seorang mengatakan nanti saya ceraikan engkau ya, nah itu belum jatuh cerai karena dia masih akan. Maka perlu mendengarkan dari pihak suami. Tapi kalau ternyata suami memang sudah menceraikan istri dengan sorry, yang istri tahu, suami mengatakan aku ceraikan kamu sudah aku cerai, berarti jatuh cerai. Ketika suami datang di masa iddah, maka posisinya istri ini masih istri suami itu. Ini kalau cerai 1-2 ya. Jadi kalau sang suami menghubungi istrinya berarti rujuk. Namun kalau sudah lewat masa iddah, itu yang membutuhkan nikah ulang. Kalau sudah lewat masa iddahnya 3 kali suci umpamanya, suami datang mau menghubungi, enggak, engkau sudah bukan suamiku. Kalau benar sudah
jatuh talak tadi. Jadi yang pertama harus dipastikan apakah talaknya benar-benar jatuh atau tidak. Kalau talaknya jatuh berarti anti memulai masa iddah. Apabila suami datang menghubungi di masa iddah, menurut pendapat sebagian ulama, dia menghubungi istrinya itu sudah termasuk rujuk walaupun dia tidak ngomong. Jadi rujuk bisa dengan perbuatan. Dihubungi ya sudah, berarti dia sudah rujuk sama istrinya ini tanpa harus nikah ulang. Tapi kalau sudah keluar masa iddahnya, maka nggak boleh. Anti bukan istrinya dia. Anti wajib menolak dia. Karena dia bukan apa-apa anti lagi. Oke, bapaknya anak-anak, tapi bukan suami. Kalau engkau memang mau sama aku, silahkan kau lamar aku lagi kepada orang tua. Dilamar lagi, boleh jadi diterima atau ditolak. Makanya juga harus dipahami oleh para wanita ya. Ketika dia di masa iddah, suaminya datang, aku rujuk kamu. Oh, aku nggak mau. Nggak bisa dia nolak. Suami mengatakan aku rujuk, sudah rujuk ya. Kalau sang istri tidak mau, beda lagi. Nanti dia bisa gugat cerai. Tapi suami ketika mengatakan aku rujuk kamu, maka sudah rujuk.